Ya, kembali di News on the Spot, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ketua DPR RI Setia Novanto sebagai tersangka. Ya, Novanto diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan Friendly Sagala dan juga juru kamera Ricky Rusdiana dari Gedung KPK Jakarta. Ya, Friendly, kapan rencananya KPK akan kembali memeriksa Setia Novanto sebagai tersangka? Ya, Sakti, untuk hari ini KPK tidak memiliki agenda pemeriksaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek IKTP dan juga belum berencana untuk memanggil Setia Novanto dan juga saksi-saksi lainnya. Karena dalam hal ini KPK masih berfokus untuk menangani ataupun mengembangkan kasus ini untuk melihat apakah ada pihak-pihak lain dan juga orang-orang lain yang terlibat dalam proyek ataupun kasus IKTP ini dan juga menikmati aliran. Dan setelah menetapkan Setia Novanto kemarin pada Senin sore, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ketua KPK Agus Raharjo, mengatakan bahwa hingga saat ini perkembangan kasus dari Setia Novanto ini sudah diserahkan kepada pengadilan, di mana seluruh berkas-berkas dan juga dokumen-dokumen penunjang ini telah diserahkan kepada pengadilan. Dan dalam hal ini KPK telah menyiapkan strategi dan juga langkah-langkah khusus untuk meyakinkan kepada majelis hakim dan juga kepada masyarakat bahwa KPK dalam penetapan Setia Novanto sebagai tersangka ini sudah dalam proses dan juga dalam tahap yang benar, karena penetapan Setia Novanto sebagai tersangka sudah melalui proses hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Terlebih lagi, menurut Agus Raharjo kemarin menyatakan dalam konferensi persnya bahwa KPK telah mempunyai 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk mentersangkakan Setia Novanto. Dan apabila kita berkaca pada status ataupun kasus-kasus sebelumnya, apabila KPK telah menentukan ataupun menemukan 2 alat bukti untuk mentersangkakan seseorang, maka seseorang tersebut memang sulit untuk melepaskan diri dari status yang diberikan oleh KPK. Dan seperti yang kita ketahui juga kemarin, KPK telah menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka karena diduga kuat berperan aktif dalam perencanaan dan juga pembahasan anggaran di DPR. Dan Novanto ini juga diduga kuat ikut campur dalam mengatur agar anggaran proyek IKTP senilai 5,9 triliun ini disetujui oleh para anggota DPR RI. Dan dugaan tersebut ini salah satunya berangkat dari fakta persidangan yang ditemukan oleh jaksa KPK dalam persidangan Sugiharto dan juga Irman yang saat ini juga statusnya sudah sebagai terdakwa, di mana nama Setnov ini disebut sebanyak berpuluh-puluh kali dalam kasus korupsi IKTP tersebut. Bahkan ia disebut-sebut menerima uang sebanyak lebih dari 500 miliar, dan inilah yang akan dibuktikan oleh KPK untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Setia Novanto ini telah terlibat dalam kasus korupsi ataupun mega proyek tersebut. Namun berdasarkan keterangan dan hingga saat ini KPK memang belum memberikan pernyataan selengkapnya kapan Setia Novanto akan dilakukan penahanan. Namun berdasarkan informasi dan juga apabila berkaca dengan apa yang dinyatakan oleh juru bicara KPK Febri Diansyah kemarin, bahwa KPK ini memang memungkinkan untuk melakukan penahanan kepada Setia Novanto untuk memuluskan bagaimana penanganan perkara ini. Hanya saja memang diputuskan atau ditahannya atau tidaknya Setia Novanto ini akan diputuskan oleh penyidik KPK yang saat ini masih terus bekerja. Dan untuk menentukan kapan Setia Novanto ini ditahan ini memang tidak dapat ditentukan oleh kita, karena memang apabila berkaca pada kasus-kasus sebelumnya, sebut saja mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, di mana ia ditetapkan sebagai tersangka pada tahun 2014, namun ia baru ditahan pada tahun 2016. Ini artinya ada jarak yang lama sebanyak 2 tahun ini untuk menangkap ataupun menahan seseorang sebagai tahanan. Dan namun menarik kita tunggu untuk melihat bagaimana nantinya apakah Setia Novanto ini mengajukan pra-peradilan untuk dapat lolos ataupun lepas dari status tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Ini kita masih menunggu, publik masih menunggu bagaimana kelanjutannya.